Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamil Robil Ashraf dengan nomor NIM 250705022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen sistem file yang mencakup implementasi sistem file, metode alokasi blok, keamanan data, serta strategi backup dan recovery pada sistem operasi modern. Materi ini penting karena hampir semua aktivitas komputer bergantung pada bagaimana sistem file mengatur, menyimpan, dan melindungi data. Oke, langsung kita masuk ke slide kedua. Pada slide kedua ini ada beberapa poin utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, implementasi sistem file, yang kedua, metode alokasi blok, yang ketiga, keamanan sistem file, yang keempat, statistik, dan best practice, yang kelima, backup, recovery, dan kesimpulan. Dengan memahami poin-poin ini, kita dapat mengetahui bagaimana sistem operasi mengelola data secara efisien dan aman. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide ketiga. Fundamental manajemen sistem file. Pada slide ini, ada 3 hal yang mendasar dalam manajemen sistem file. Yang pertama, struktur direktori. Struktur direktori berfungsi untuk mengorganisasi file dan folder secara hierarkis seperti pohon atau tree. Contohnya, di komputer kita terdapat folder dokumen, gambar, video, dan lain-lain. Struktur ini memudahkan pengguna dalam mencari dan mengelola file. Yang kedua, metode alokasi blok. Saat file disimpan ke media penyimpanan, sistem operasi harus menentukan di mana data tersebut ditempatkan. Ada 3 metode utama, yaitu contiguous allocation, linked allocation, dan indexed allocation. Masing-masing ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal kecepatan akses maupun efisiensi penyimpanan. Oke, yang ketiga, manajemen free space. Selain menyimpan data, sistem operasi juga harus mengetahui blok mana yang harus kosong. Biasanya dilakukan menggunakan bitmap atau linked list agar proses penyimpanan file baru berjalan lebih cepat dan teratur. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide keempat, yaitu implementasi sistem file. Implementasi sistem file melibatkan beberapa komponen penting. Yang pertama, modul manajemen I/O. Komponen ini bertugas mengatur proses baca dan tulis data ke perangkat penyimpanan. Saat kita membuka atau menyimpan file, permintaan tersebut akan diproses melalui modul ini. Yang kedua, buffer cache. Buffer cache berfungsi sebagai penyimpanan sementara di memori. Data yang sering diakses akan disimpan di sini, sehingga sistem perlu terus-menerus membaca dari hard disk atau SSD yang tentunya lebih lambat. Yang ketiga, driver perangkat. Driver menjadi penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras penyimpanan. Tanpa driver, sistem operasi tidak dapat berkomunikasi dengan hard disk maupun SSD. Dengan adanya ketiga komponen ini, proses penyimpanan dan pengambilan data dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Selanjutnya kita masuk pada slide kelima, yaitu metode alokasi blok. Pada slide ini, terdapat 2 metode alokasi blok yang sering digunakan. Yang pertama, indexed allocation. Pada metode ini, setiap file memiliki sebuah indeks blok yang berisi alamat seluruh blok data. Keunggulannya, akses data menjadi lebih cepat karena sistem dapat langsung menuju blok yang diinginkan tanpa harus membaca satu persatu. Metode ini sangat cocok untuk kebutuhan random access. Yang kedua, linked allocation. Pada metode ini, setiap blok data menyimpan alamat blok berikutnya. Kelebihannya lebih fleksibel dalam penggunaan ruang penyimpanan, namun kelemahannya jika ingin mengakses blok tertentu, sistem harus melewati blok-blok sebelumnya terlebih dahulu sehingga prosesnya lebih lambat. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide ke-6, yaitu keamanan sistem file. Keamanan data merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem file. Yang pertama, ada yang namanya enkripsi file level. Metode ini mengenkripsi file secara individual menggunakan algoritma seperti AES 256. Artinya, meskipun seseorang berhasil mendapatkan file tersebut, isi filenya tidak dapat dibaca tanpa kunci yang benar. Selanjutnya ada yang namanya itu full disk encryption.
Berbeda dengan file level sebelumnya, metode ini mengekripsi seluruh isi perangkat penyimpanan. Contohnya seperti BitLocker pada Windows dan Lux pada Linux. Keuntungannya, jika perangkat hilang atau dicuri, data tetap terlindungi. Kombinasi kedua metode ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap berbagai ancaman keamanan. Selanjutnya, pada slide ke-7 ada statistik keamanan sistem file. Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat beberapa ancaman utama terhadap sistem file. Oke, yang pertama ransomware. Ancaman terbesar berasal dari ransomware. Kenapa? Karena serangan ini mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data bisa dibuka kembali. Selain merugikan secara finansial, ransomware ini dapat menyebabkan downtime yang cukup lama. Yang kedua, ada yang namanya itu unauthorized access. Ancaman ini adalah akses yang tidak sah. Biasanya terjadi karena pencurian akun, password yang lemah, atau kesalahan konfigurasi hak akses. Oke, yang terakhir ada yang namanya data corruption. Ancaman ini adalah kerusakan data yang bisa disebabkan oleh malware, kesalahan pengguna, maupun kegagalan perangkat keras. Karena itu, keamanan sistem file tidak hanya berfokus pada pencegahan serangan, tetapi juga menjaga integritas data. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide ke-8, yaitu backup and recovery. Untuk mengurangi risiko kehilangan data, diperlukan strategi backup dan recovery. Yang pertama, full backup. Merupakan salinan lengkap seluruh data. Kelebihannya, proses pemulihan lebih mudah karena semua data tersedia dalam satu backup, namun membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar. Yang kedua, incremental backup. Incremental backup ini hanya menyimpan perubahan yang terjadi sejak backup sebelumnya. Metode ini lebih hemat ruang dan lebih cepat dilakukan. Yang terakhir, disaster recovery plan. Disaster recovery plan ini merupakan rencana pemulihan ketika terjadi bencana atau kegagalan sistem. Tujuannya agar layanan dapat kembali berjalan dalam waktu yang sesingkat mungkin dan kehilangan data dapat diminimalkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide ke-9, yaitu best practice keamanan digital. Ada beberapa praktik yang terbaik dapat diterapkan. Yang pertama, less privilege. Setiap pengguna hanya diberikan akses sesuai kebutuhan pekerjaannya. Dengan begitu, resiko penyalahgunaan akses dapat dikurangi. Oke, yang kedua, security audit. Pemeriksaan keamanan dilakukan secara berkala untuk menemukan celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, automated backup. Backup otomatis membantu memastikan data tetap aman tanpa bergantung pada kelalaian manusia. Yang terakhir, multi-factor authentication. Multi-factor authentication menambahkan lapisan keamanan tambahan selain password sehingga menjadi lebih sustainable. Oke, kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, manajemen sistem file merupakan bagian penting dari sistem operasi karena bertanggung jawab dalam mengatur penyimpanan, pengelolaan, dan keamanan data. Sistem file yang baik harus memiliki struktur direktori yang terorganisir, metode alokasi yang efisien, mekanisme keamanan yang kuat, dan strategi backup recovery yang jelas. Dengan penerapan aspek-aspek tersebut, data dapat disimpan dengan aman, mudah diakses, dan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.